Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Alhamdulillah, semoga kalian sehat walafiat. Yang ada di sana jangan lupa pakai 3M entar di rumah ataupun dimanapun kalian, karena sekarang lagi COVID, mudah-mudahan tapi kalian sehat walafiat ya. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga adalah untuk pertemuan pertama dalam semester 2, Bapak akan memaparkan tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Mari kita lanjutkan ke materi. Di sana ada konsep tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Di sana itu ada pengertian qada, qadar dan takdir, juga bagian dari takdir, manfaat, juga fungsi takdir. Untuk mempersingkat, kami akan menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati, dengan membuat poster yang di dalamnya terdapat resume ataupun rangkuman. Sebagai berikut, kami akan dipaparkan. Selanjutnya, Bapak akan paparkan gambar yang ada di sana, yaitu poster yang di dalamnya terdapat resume ataupun rangkuman. Di sana ada pengertian qada dan qadar, ada pengertian beriman kepada qada dan qadar, ada bagiannya, ada dalilnya juga, ada manfaatnya. Satu persatu Bapak akan paparkan ataupun jelaskan pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu dengan iradahnya. Jadi intinya, kalau qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali, kalau qadar itu adalah perwujudannya. Yang kedua, pengertian beriman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rizki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, yang ketiga, qada dan qadar ataupun takdir dibagi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Contohnya, kepandaian, kesehatan, kemakmuran. Seperti halnya kita tadinya bodoh menjadi pintar, itu disebut takdir mu'allaq. Tadinya miskin menjadi kaya, itu takdir mu'allaq. Kemudian takdir mubram, yaitu ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya seperti jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek usia, dan sebagainya. Jadi takdir mubram itu tidak bisa diubah gitu. Di sana ada contoh qada dan qadar.
Seseorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern. Sebelum Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman ajali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok pesantren modern. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali itulah yang disebut qada. Kemudian kenyataannya yang terjadi saat ini disebut qadar. Jadi ketetapan Allah sejak zaman ajali disebut qada, kenyataannya itu disebut qadar. Pasti kalian mengetahui gitu ya. Pastilah. Kemudian di sana ada dalil tentang takdir. Di sana ada takdir mu'alaq terdapat dalam Quran surat apa? Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Di sana ada Al-Qur'annya gitu ya, mengenai tentang takdir mu'alaq. Itu hanya Allah yang akan kita tidak akan bisa dirubah, kecuali kitalah yang bisa mengubah diri kita gitu ya. Kita ingin pintar, kita harus belajar, usaha ikhtiar gitu ya. Kemudian di sana ada dalil tentang takdir mubrom terdapat dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34 gitu ya. Selanjutnya di sana ada tentang dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Di sana ada 4 manfaat. Pertama adalah menenangkan jiwa ataupun hati. Kita itu akan tenang kalau kita misalkan beriman kepada qada dan qadar. Akan tenang hati itu. Kemudian yang kedua adalah senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apa yang menimpa kepada kita itu harus bersifat sabar. Ketika kita mendapat sesuatu yang baik juga kita harus syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis, selalu optimis gitu ya. Tidak pesimis. Kita harus optimis ya. Yang keempat di sana menjauhkan diri dari sifat sombong gitu ya. Insya Allah kalau kita bisa mengaplikasikan beriman kepada qada dan qadar, manfaat ini akan dirasakan oleh kita gitu ya. Itu yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tugasnya di sana buat seperti gambar tersebut gitu ya. Kemudian ntar dikirimkan melalui link oleh yang insyaallah oleh Bapak akan dikirim melalui WA. Di sana kita mengupload foto yang dibuat oleh kita, yang diedit oleh kita. Ini seperti ini aja deh gitu ya. Mudah-mudahan kalian sukses. Insyaallah akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.